Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Profesor Indra Wijaya Kusuma selaku dosen pembimbing, yang terhormat para dosen penguji, perkenalkan, saya Zena Fadila Noviani, mahasiswi eksekutif MBA 50. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Struktur Model Optimal PT Sentral Proteina Prima Tbk. Agenda pada presentasi ini meliputi pendahuluan, landasan teori, metode analisis, hasil penelitian dan pembahasan, serta simpulan. Latar belakang yang mendasari penelitian ini ialah sebagai berikut. Brigham dan Houston pada tahun 2013 mengungkapkan bahwa manajemen perusahaan terbuka memiliki tanggung jawab melindungi investasi para pemegang saham, salah satunya dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan. Hal ini diharapkan agar perusahaan dapat memberikan pengembalian yang sepadan kepada para pemegang saham. Dalam memaksimalkan nilai perusahaan, manajemen tidak hanya terbatas dengan meningkatkan profitabilitas saja, namun manajemen dapat mempertimbangkan komposisi struktur modal yang digunakan sebagai sumber pendanaan dengan harapan komposisi tersebut menghasilkan biaya modal yang paling minimum. Sumber pendanaan perusahaan terdiri dari dua, yaitu pendanaan internal dan pendanaan eksternal. Pendanaan internal perusahaan diperoleh dari laba ditahan yang dihasilkan oleh perusahaan melalui kinerja operasional selama perusahaan berdiri. Sedangkan pendanaan eksternal perusahaan diperoleh dari penerbitan surat utang dan penerbitan saham. Dalam memperoleh pendanaan eksternal, tentunya terdapat biaya yang harus dikeluarkan. Biaya tersebut dapat berupa bunga pinjaman atau cost of debt dan biaya dividen atau cost of equity. Sedikit gambaran untuk profil perusahaan, PT Sentral Proteina Prima Tbk atau CPP merupakan market leader yang bergerak dalam industri aquaculture. Lini bisnis perusahaan meliputi budidaya tambak air dan pembibitan, khususnya udang dan ikan, bisnis pakan udang, ikan, serta hewan peliharaan, dan bisnis makanan olahan serta produk makanan segar. Sumber pendanaan perusahaan terdiri dari penawaran umum saham perusahaan, penerbitan obligasi perusahaan, pinjaman jangka panjang, dan utang bank. Grafik yang dapat dilihat pada layar menggambarkan komposisi total utang terhadap modal perusahaan CWP dibandingkan dengan perusahaan pada industri sejenis. Pada tahun 2017 sampai 2022, komposisi total utang terhadap modal perusahaan berada pada rentang 53% hingga 125%. Komposisi ini tergolong cukup tinggi apabila dibandingkan dengan komposisi utang pada industri sejenis. Tingginya komposisi utang terhadap modal pada tahun 2017 disebabkan oleh akumulasi kerugian sebesar 8,1 triliun yang merupakan dampak dari kendala operasional yang dihadapi oleh perusahaan, terutama disebabkan oleh terjangkitnya virus di tambak utama perusahaan pada tahun 2019 dan 2013, perubahan pola budidaya udang, dan kerugian atas amortisasi selisih antara nilai awal dan nilai akhir utang obligasi yang disebabkan oleh restrukturisasi. Kondisi ini tentunya memicu tingginya resiko keuangan perusahaan yang menyebabkan kondisi keuangan perusahaan menjadi kurang sehat, sehingga perusahaan tidak dapat membayarkan bunga dan pokok atas utang obligasi yang seharusnya jatuh tempo pada tahun 2017. Menyikapi hal tersebut, perusahaan melakukan restrukturisasi yang berhasil diselesaikan pada tahun 2018. Namun, pada tahun 2021, perusahaan kembali melakukan restrukturisasi atas utang tersebut karena perusahaan kembali gagal membayarkan bunga dan pokok utang obligasi yang seharusnya jatuh tempo pada tahun 2021. Upaya perusahaan dalam melakukan 2 kali restrukturisasi membuahkan hasil yang baik bagi komposisi struktur modal perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan turunnya komposisi total utang perusahaan terhadap modal dari 125% pada tahun 2017 hingga 53% pada tahun 2022. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, berikut adalah rumusan masalah. Hingga saat ini, perusahaan masih dalam upaya untuk mencapai struktur modal yang optimal guna memenuhi tujuan usaha dengan cara melakukan restrukturisasi dan refinancing utang yang diharapkan dapat meminimalkan biaya modal dan dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Pada saat yang bersamaan, perusahaan harus meningkatkan profitabilitas untuk menutupi defisit laba ditahan sebesar 3,7 triliun yang dicatatkan per 31 Desember 2022. Dengan kondisi defisit laba ditahan tersebut, untuk meningkatkan profitabilitas, tentunya perusahaan akan membutuhkan pendanaan eksternal yang nantinya akan digunakan untuk membiayai modal kerja. Oleh karena itu, pertanyaan dari penelitian ini adalah bagaimana struktur modal optimal pada PT Sentral Proteina Prima Tbk yang diharapkan dapat meminimalkan biaya modal dan memaksimalkan nilai perusahaan. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini seperti yang dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Modigliani dan Miller atau yang biasa disebut dengan teori MM. Berdasarkan penelitian MM tahun 1958, proporsi struktur modal tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Pada tahun 1963,
MM kembali mengemukakan hasil penelitian dengan penerapan pajak dalam asumsinya. Dengan adanya komponen pajak, perusahaan terdorong untuk menggunakan utang dalam struktur modalnya karena adanya pengurangan pembayaran bunga yang dianggap sebagai beban perusahaan. Selanjutnya adalah teori agensi. Berdasarkan teori agensi, diperlukan penentuan struktur modal untuk mengantisipasi konflik antara manajemen dan pemegang saham. Selanjutnya adalah struktur modal optimal. Menurut Moyer et al. Tahun 2012, struktur modal optimal adalah bauran dari beberapa sumber pendanaan yang dapat meminimalkan biaya rata-rata tertimbang dari masing-masing biaya modal. Formula yang digunakan untuk menghitung biaya rata-rata tertimbang adalah dengan cara menghitung jumlah antara perkalian weight utang, saham preferen, dan saham biasa dengan masing-masing biaya modal. Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini tidak memiliki saham preferen. Maka biaya modal hanya terdiri dari biaya utang yang dihitung dengan formula tertera dan biaya ekuitas yang dihitung menggunakan metode CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Metode CAPM akan mempertimbangkan risiko sistematis yang dampaknya tidak dapat dihindari digambarkan dengan komponen beta. Beta perusahaan yang diambil dalam penelitian ini merupakan beta leverage. Oleh karena itu, sebelum menghitung cost of equity akan dihitung beta leverage atau beta tanpa utang dengan menggunakan persamaan Hamada equation. Desain yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik kuantitatif menggunakan pendekatan deduktif dengan studi kasus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, laporan keuangan audit dan laporan tahunan PT Sentral Proteina Prima Tbk periode 2017 hingga 2022. Yang kedua, laporan keuangan audit perusahaan pada industri sejenis periode 2017 hingga 2022. Yang ketiga, beta perusahaan yang diterbitkan oleh Pemeringkat Efek Indonesia atau PEVINDO. Selanjutnya adalah Indonesian Government Securities Yield Curve dan Credit Spread Matrix rating BBB dengan tenor 10 tahun yang diterbitkan oleh Penilai Harga Efek Indonesia. Yang kelima, Default Spread dan Equity Risk Premium untuk negara Indonesia yang diterbitkan oleh Aswad Damodaran. Yang terakhir, studi pustaka dari buku dan jurnal ilmiah. Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini, pertama, analisis kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan yaitu rasio profitabilitas, rasio likuiditas, dan rasio leverage. Masing-masing dari rasio tersebut diukur menggunakan formula yang tertera pada slide presentasi ini. Selanjutnya adalah melakukan analisis struktur modal dengan cara menghitung riwayat struktur modal perusahaan tahun 2017 hingga 2022 dan menghitung struktur modal optimal dengan kondisi saat ini menggunakan metode simulasi. Dalam mengestimasikan struktur modal, penulis menggunakan referensi pada model Brigham yang diterbitkan pada tahun 2021, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah menghitung biaya utang. Untuk riwayat struktur modal, biaya utang dihitung menggunakan aktual data biaya keuangan dibagi dengan outstanding debt tiap periode analisis. Sedangkan untuk simulasi struktur modal, dihitung menggunakan interpolasi data berdasarkan data Indonesia Government Securities Yield Curves dan credit spread perusahaan yang diterbitkan oleh PHEI. Yang kedua, menghitung biaya ekuitas dengan pendekatan CAPM. Yang ketiga, menghitung pembobotan komponen utang dan ekuitas. Untuk komponen reward struktur modal, menggunakan data aktual dengan pendekatan nilai buku dan nilai pasar. Sedangkan simulasi dihitung menggunakan komposisi utang dari tingkatan 0% hingga 70% dengan kelipatan 1%. Yang keempat adalah mengestimasikan WACC, yang kelima adalah mengestimasikan nilai perusahaan, dan yang terakhir adalah melakukan analisis struktur modal optimal. Selanjutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama adalah hasil analisis kinerja keuangan perusahaan dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Berdasarkan hasil analisa rasio profitabilitas, dapat diketahui bahwa gross margin perusahaan memiliki tren rasio yang meningkat dengan rentang 17,65% pada tahun 2017 hingga 19,95% pada tahun 2022. Diikuti dengan peningkatan EBITDA margin perusahaan dari minus 11,82% pada tahun 2017 hingga 11,44% pada tahun 2022. Untuk perhitungan rasio net profit margin ROA dan ROE, perusahaan memiliki nilai rasio yang positif kecuali pada tahun 2017 dan tahun 2019. Kondisi ini adalah dampak atas kerugian yang disebabkan oleh kendala operasional yang sebelumnya telah dipaparkan pada latar belakang. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah beroperasi dengan baik, terutama dalam hal untuk meningkatkan penjualan dan melakukan efisiensi atas beban pokok penjualan dan beban operasional perusahaan. Berdasarkan rasio likuiditas perusahaan, pada tahun
2017 hingga tahun 2021, current rasio perusahaan memang menunjukkan nilai di bawah 1. Namun, pada tahun 2022, current rasio perusahaan telah membaik menjadi 1,09 atau di atas 1. Adapun hasil pengukuran dengan quick ratio, pada tahun 2017 sampai dengan 2022, perusahaan memiliki nilai di bawah 1. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya aset liquid, yaitu aset lancar perusahaan selain persediaan dan biaya dibayar di muka untuk memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan. Namun, kondisi likuiditas perusahaan menunjukkan nilai rasio yang terus membaik dibuktikan dengan nilai current ratio dan quick ratio yang terus meningkat. Kondisi leverage perusahaan dari tahun 2017 hingga 2022 cenderung menunjukkan nilai rasio yang terus membaik. Hal ini ditunjukkan dengan debt to equity ratio dan debt to asset ratio yang semakin kecil. Selanjutnya adalah melakukan analisis riwayat struktur modal tahun 2017 hingga tahun 2022. Pertama adalah menghitung biaya utang. Utang yang digunakan dalam perhitungan struktur modal adalah utang berbunga atau interest bearing debt. Selanjutnya adalah menghitung biaya ekuitas. Biaya ekuitas dihitung menggunakan formula KPM, menggunakan nilai buku dan nilai pasar berdasarkan sumber data yang sebelumnya telah dipaparkan pada metode analisis. Tabel dan grafik yang tertera pada layar merupakan hasil perhitungan riwayat struktur modal dengan nilai buku ekuitas tahun 2017 hingga 2022. Dalam 6 tahun terakhir, sebagian besar kebutuhan pendanaan perusahaan baik untuk modal kerja atau investasi berasal dari utang. Riwayat YCC terendah perusahaan berada pada tahun 2017 yaitu 6,15%. Namun, dengan nilai perusahaan yang negatif sebesar 12,4 triliun. Kondisi abnormal perusahaan terutama disebabkan oleh satu, tingginya komposisi utang perusahaan sebesar 137,87%. Kedua, rendahnya biaya keuangan pada tahun 2017 yaitu hanya sebesar 5,95%. Hal ini dipicu oleh rendahnya bunga utang obligasi sebesar 4% dengan komposisi utang obligasi yang mendominasi sebesar 69,35% pada tahun tersebut. Yang ketiga, negatif EBIT perusahaan sebesar 1 triliun. Berdasarkan riwayat struktur modal tahun 2018 hingga 2022 di saat kondisi perusahaan cenderung normal, WACC terendah dan nilai perusahaan tertinggi berada pada tahun 2021, yaitu dengan WACC sebesar 7,14% dan nilai perusahaan sebesar 8,9 triliun. Selanjutnya, perhitungan riwayat struktur modal dengan nilai pasar ekuitas. Sama dengan nilai buku ekuitas, nilai WACC terendah berada pada tahun 2017, namun dengan kondisi abnormal yang sebelumnya telah dijelaskan. Dengan kondisi yang normal, WACC dan nilai perusahaan yang merendah juga berada pada tahun 2021 dengan WACC sebesar 6,99% dan nilai perusahaan sebesar 9,1 triliun. Selanjutnya adalah perhitungan simulasi struktur modal optimal perusahaan. Simulasi diestimasikan dengan menggunakan tingkat utang dan tingkat ekuitas serta cost of capital yang berbeda. Tabel dan grafik yang tertera pada layar menyajikan hubungan antara WACC dan nilai perusahaan dan simulasi perhitungan struktur modal optimal yang telah diringkas pada tingkatan penggunaan utang dengan komposisi 46% hingga 55%. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan hasil perhitungan simulasi, didapatkan bahwa komposisi struktur modal paling optimal berada pada tingkat utang 52% dengan WACC sebesar 6,085% dan nilai perusahaan sebesar 10,3 triliun. Simpulan dari penelitian ini meliputi riwayat struktur modal optimal pada PT Sentral Proteina Prima Tbk menggunakan pendekatan nilai buku ataupun nilai pasar berada pada tahun 2021 dengan komposisi 44,28% utang pada nilai buku serta 28,75% utang pada nilai pasar. Berdasarkan hasil simulasi, struktur modal paling optimal berada pada komposisi pendanaan 52% berasal dari utang dengan indikatif cost of capital sebesar 6,08% dan nilai perusahaan sebesar 10,3 triliun. Selanjutnya adalah keterbatasan. Dalam menganalisis riwayat struktur modal, nilai utang hanya menggunakan nilai buku sesuai dengan data yang tersedia untuk penelitian ini. Keterbatasan dalam simulasi struktur modal optimal, data pasar yang digunakan untuk menghitung biaya modal akan terus berubah dipengaruhi oleh kondisi pasar yang dinamis. Kemudian, EBIT yang digunakan untuk mengestimasikan nilai perusahaan terbatas hanya menggunakan nilai aktual untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022. Selanjutnya adalah saran penelitian. Yang pertama, saran untuk manajemen perusahaan. Berdasarkan riwayat struktur modal tahun 2022, perusahaan memiliki struktur modal dengan komposisi pendanaan 42,41% berasal dari utang dengan cost of capital sebesar 7,62%. Untuk mencapai struktur modal optimal sesuai dengan hasil penelitian ini, yaitu pada tingkat pendanaan 52% berasal dari utang, perusahaan dapat menarik tambahan fasilitas kredit sebagai tambahan modal kerja dan investasi yang diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas sehingga dapat terus mencetak laba positif dan mengurangi saldo defisit laba ditahan. Selain itu, tambahan fasilitas kredit dapat digunakan sebagai strategi refinancing atas pinjaman jangka panjang perusahaan atau yang sebelumnya disebut dengan obligasi perusahaan dengan mempercepat pelunasan utang tersebut.
Strategi refinancing ini sangat diperlukan mengingat pinjaman jangka panjang perusahaan merupakan utang dalam mata uang asing dan memiliki cost of debt dengan tingkat suku bunga yang tergolong cukup tinggi, yaitu 10% per tahun. Setelah perusahaan mencatatkan surplus laba ditahan, sebaiknya perusahaan berfokus pada sumber pendanaan yang berasal dari ekuitas, guna menghindari resiko gagal bayar yang disebabkan oleh tingginya komposisi pendanaan yang berasal dari utang. Saran untuk peneliti selanjutnya, dalam menghitung simulasi struktur modal optimal, peneliti selanjutnya dapat menggunakan proyeksi keuangan untuk komponen cost of capital dan EBIT sesuai asumsi-asumsi yang relevan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.